dalam program Jaksa Menyapa. Bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan juga dari jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang akan mengisi kebersamaan kita sore hari ini dengan topik tugas dan wewenang bidang pidana militer Kejaksaan Republik Indonesia. Dan saya tidak sendiri di studio, saya sudah dikeroyok nih rupanya oleh tamu-tamu saya yang luar biasa, super penuh semangat sore hari ini untuk berbicara di Jaksa Menyapa. Dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ada Bapak Andi Darmawansyah, SH.MA. Beliau adalah Aspidum dan juga sebagai PLT Aspidum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Iya, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Tadi saya koreksi sedikit. Yeah. Saya sebagai Aspidum Kejati Sulsel. Kejati Sulsel. Sekaligus PLT Aspidmil. 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 Baik, nanti kita akan berbicara soal Aspidmil ini Pak. Siap. Ya, jalan kita semangat akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi dari para jaksa-jaksa kita yang hadir. Kemudian ada Bapak Fahrul Faisal, SH.MA. Beliau adalah kasih penindakan ya. Ya, apa kabar ini Pak Fahrul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini penuh semangat ini, kita bisa dengar nih semua sapaan beliau. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ada juga Pak Muhammad Yusuf, SH.MA. Beliau adalah kasih dari penuntutan ya. Siap, alhamdulillah. Salam sehat selalu. Kemudian Pak Rahmat, SH.MA. Kasih upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi ya. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Walaupun sudah sore gini kita tetap semangat. Tetap semangat begitu ya. Baik, kita berbicara soal tugas dan wewenang bidang pidana militer. Ini hal yang baru juga saya dengar. Siap. Ya. Karena memang ternyata hal yang baru. Baru siap. Nah ini pentingnya kita mensosialisasikan kepada masyarakat kita soal ini. Jaksa terkait wewenang bidang pidana militer. Ini ada kata militernya nih Pak. Ya. Nah, kita ke Pak Andi Darmawansyah. Kira-kira apa nih Pak prinsip atau mungkin asas dari pembentukan bidang pidana militer ya, tugas dan wewenang diadakannya nih bidang pidana militer masuk dalam kejaksaan. Oke. Terima kasih Mas Afan. Iya. Para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu di masa pandemi ini tetap kita harus menjalankan prokes kesehatan karena masih pandemi masih belum hilang. Siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa pada sore hari ini mengambil tema tentang pidana militer, suatu bidang baru di Kejaksaan Republik Indonesia yang lahir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dan diperkuat juga dengan Peraturan Kejaksaan Republik adalah unsur pembantu pimpinan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang berkoordinasi teknis di bidang penuntutan dan melakukan penyidikan perkara yang sifatnya koneksitas, dan tentu pertanggungjawabannya kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Militer itu sendiri saat ini dijabat oleh Bapak Laksda TNI Anwar Saadi SH dari TNI Angkatan Laut. Beliau baru aja dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Militer, dan dalam struktur organisasi daripada pidana militer ini terdiri dari Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Militer itu sendiri, kemudian di bawahnya ada Direktorat Penindakan, kemudian ada Direktorat Penuntutan, terus ada Direktorat Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi, dan di bawahnya lagi ada kelompok-kelompok jabatan fungsional. Pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Makassar, bahwa tugas daripada
direktorat itu dapat dibagi dalam beberapa hal, yaitu untuk direktorat penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan melaksanakan serta pengendalian dalam pengelolaan laporan dan pengaduan. Yang kedua, penyidikan perkara koneksitas, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan penyidik yang melakukan penyidikan terkait dengan sehingga dalam posisi ini Direktorat Penindakan mengkoordinasikan antara penyidik di lingkungan Tentara Nasional dengan penyidik lainnya. Selanjutnya untuk Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian tindakan hasil penyidikan, melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah, penyerahan perkara, penutupan dan seterusnya. Sedangkan untuk Direktorat Eksekusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan berkoordinasi dan mengendalikan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tadi Mas Arfan bertanya tentang prinsip-prinsip dasar lahirnya Japimil. Nah, terkait dengan itu ada 3 prinsip dasar pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer, yaitu integratif, koordinatif dan kolaboratif. Maksudnya adalah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Ankum, POM, Papra dan Auditorat serta jaksa, dan menyatukan proses penanganan perkara sejak lid, dik sampai dengan eksekusi. Prinsip yang kedua yaitu komplementaris, tidak menegasikan antara satu dengan yang lainnya, baik wewenang organik militer maupun jaksa, dan bersifat komplementaris, yaitu situasi atau hubungan yang saling melengkapi, saling menguatkan dan seterusnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu adanya parameter pelaksanaan tugas dan fungsi hukum Papera, penyidik dan penuntut umum. Sedangkan asas-asas daripada pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sekira itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mas Arfan. Ya. Nah itu dia ya, beberapa dasar mungkin kita baru tahu ya untuk masyarakat dimanapun berada mungkin mendengarkan bidang pidana militer untuk saat ini ya. Nah itu asasnya, prinsipnya, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama narasumber kita, pendengar, dan Anda juga bisa menyimak sore ini siaran kami melalui kanal YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, mendengarkan audio streaming kami di www.rri.co.id serta menggunakan fitur RRI Playgo di smartphone ya. Anda juga bila tertarik nanti Anda bisa menggunakan juga line interaktif 082133339440 bila mana ada pertanyaan Anda yang ingin tahu nih soal tugas dan wewenang bidang pidana militer Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, saya ke hal yang lebih lanjut dulu nih Pak ya. Di dalam pembentukan Japimil ada integritas, koordinatif, dan kolaboratif. Mungkin dengan militer dan juga kejaksaan pasti ada koneksitas nih yang akan dilakukan Pak ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menjelaskan soal koneksitas nanti? Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 89. Di situ disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk lingkup peradilan umum dan lingkup pidana militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara ini harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan militer. Jadi maksudnya begini, ada suatu peristiwa pidana di mana pelakunya ada unsur TNI-nya dan ada unsur masyarakat umum. Nah,
Kalau hal ini terjadi, maka akan dibentuk suatu tim khusus berdasarkan surat keputusan menteri terkait untuk membentuk tim bersama untuk menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap perkara itu. Apabila nuansa perkaranya masih lebih banyak kepada pidana umumnya, maka akan disidangkan di pidana umum. Tetapi kalau konsep perbuatannya lebih banyak kepada nuansa kepada rahasia militer, maka tentu akan diambil alih persidangannya oleh Otmil nantinya. Seperti itu fungsinya. Ya, fungsinya itu. Ya. Tergantung permasalahan tindak pidana yang dilakukan ini kan. Ya, siap. Baik. Kemudian nanti fungsi penyidikannya bagaimana nih dalam koneksitas dalam pasal ini juga saya lihat penyidikan perkaranya nih. Ya, jadi terkait dengan penyidikannya nanti kan ketika laporan itu masuk akan dianalisa. Ketika nantinya laporan itu masuk di kejaksaan, tentu akan dibentuk tim bersama antara unsur TNI dengan unsur kejaksaan sebagai tim penyidik sekaligus sampai dengan penuntutan nantinya. Tetapi jika nantinya laporan itu masuk ke penyidik lainnya, maka akan dibentuk tim penyidik dari penyidik lainnya itu, yang dalam hal ini misalkan polisi dan sebagainya, akan dibentuk tim bersama juga dengan unsur tentara. Namun posisi kejaksaan pada posisi itu adalah mengkoordinir penyidikan ini, karena kan kita tahu bersama bahwa jaksa adalah penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia. Jadi semua penuntutan itu seharusnya dikoordinasikan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Indonesia. Menempatkan posisinya sebagai tertinggi di sini. Iya, Pak. Siap. Dan juga memberikan rasa adil mungkin juga nih Pak ya. Ya, siap. Yang untuk keadilan artinya. Keadilan semuanya Ya. untuk keadilan sebenarnya. Artinya di situ nanti kalau pada saat penyidikan maupun pada saat penuntutan, nah jaksa harus melihat sisi keadilannya di situ. Jangan sampai nanti perbuatan kecil mungkin ada hal-hal lebih condong yang tidak menggambarkan keadilan. Nah, disitulah kehadiran jaksa untuk saling mengontrol, mengoreksi dan sebagainya. Baik. Mungkin saya ke Pak Harun, mungkin bisa ditambahin Pak Harun selaku kasih penindakan nih, menanggapi tugas dan wewenang bidang pidana militer ini yang baru mungkin. Betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Aspitmil tadi, bahwa tugas kami itu mengkoordinasikan terkait penyidikan yang dilakukan oleh dari rekan-rekan kita di penyidik polisi militer ya, di instansi terkait, istilahnya di di TNI. Oke, nanti kami akan sebatas semacam untuk mengkoordinasikan terkait penyidikan itu, satu. Kemudian kedua juga adanya laporan-laporan yang masuk, itu nanti kita akan buatkan telaahnya seperti apa. Saya rasa seperti itu dulu untuk sementara. Untuk sementara. Iya. Mungkin kalau dari bidang penuntutan nih, kasih penuntutan ya Pak. Pak Yusuf. Iya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, ini ditambahin Pak Yusuf. Tadi membaca terus nih Pak Yusuf. benar. Memang kita ini harus tahu, banyak membaca. Kalau tidak tahu membaca nggak tahu kita. Baik, terima kasih. Memang saya di Pitmil adalah kasih penuntutan. Nah, kalau berbicara tentang penuntutan, ya memang pada dasarnya apa yang saya katakan tadi sama Pak PLT Pitmil, bahwa jaksa adalah penentu dalam hal melakukan pemegang dalam hal bidang penuntutan. Memang selaras apa yang dikatakan dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2014. Memang penuntutan itu dipegang tertinggi adalah Jaksa Agung. Nah, berpulang pada persoalan koneksitas. Nah, ini koneksitas adalah suatu sebenarnya sudah lama sebenarnya. Nah, cuma pada persoalannya kita di Kejaksaan Agung Republik Indonesia cepat mengambil langkah sikap. Nah, ini perlu. Karena tadi dikatakan bahwa penuntutan adalah lembaga tertinggi di kejaksaan, sehingga perlu penyamaan persepsi. Nah, kembali kepada persoalan koneksitas, kita tahu bahwa suatu perkara yang melibatkan TNI, nah itu koneksitas. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk menentukan peran koneksitas apakah ini dilakukan
hanya dilakukan oleh jaksa seorang atau melibatkan. Nah ini kalau kita lihat di dalam pasal 90 KUHP sangat jelas ini diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan auditor militer atau auditor militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada pasal 89 ayat 2 yang dijelaskan tadi. Nah, berdasarkan pendapat dan penelitian yang bersama ini dituangkan dalam berita acara, dan kalau terjadi persamaan pendapat, ini langsung kita mengambil alih pada persoalan itu. Nah, kalau apabila terjadi perbedaan pendapat, apa yang dikatakan tadi Pak PLSP Asmil bahwa ini lebih condong kepada ada beberapa ini bahwa ini adalah kewenangan kita. Jadi ada duduk bersama yang tadi makanya kita prinsip-prinsip dasar Jan Pitmil tadi itu integratif, koordinatif dan kolaboratif. Nah inilah pentingnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kita antara polisi militer angkatan laut, polisi militer angkatan darat maupun polisi militer angkatan udara karena melibatkan TNI angkatan darat apa yang dikatakan oleh universitas tadi. Saya kira itu. Iya, nanti multimatra ini nanti akan dikoordinasikan semuanya. Iya, jadi, betul. Satu visi dulu. Iya, iya. Jangan sampai nanti misalnya ada di sini. Betul. Akan repot sendiri ya. Betul, betul. Mungkin itu nanti fungsi dari masing-masing ini pendengar yang dijelaskan terkait fungsi dan wewenang bidang pidana militer di dalam kejaksaan. Saya ke Pak Rahmat dulu, kasih kesempatan juga nih Pak Rahmat. Upaya hukum luar biasa, eksekusi dan ini terkait tugas dan tanggung jawabnya di bidang pidana militer ini gimana Pak Rahmat? Baik, saudara pendengar setia Pro 1 Makassar, perlu kami tambahkan ya bahwa dalam pasal 93 KUHP itu sendiri mengatur di mana sebagaimana disampaikan oleh rekan kami kasih penuntutan tadi, di mana jika terjadi suatu perbedaan memang telah dicantumkan jelas dalam pasal 93 KUHP sendiri, di mana apabila dalam penelitian sebagai dimaksud dalam pasal 91 terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan auditor militer atau auditor militer tinggi. Nah, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan yang mana melalui jaksa tinggi kepada jaksa agung dan kepada auditor jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, di mana juga dalam ayat 2-nya disebutkan bahwa jaksa agung dan auditor jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan di mana memang guna mengakhiri perbedaan pendapat. Nah, dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara jaksa agung dan auditor jenderal Angkatan Bersenjata RI, nah pendapat jaksa agung lah yang menentukan kemana peradilannya yang akan diserahkan. Mungkin dari saya cukup sementara itu. Iya, artinya memang untuk penentuannya kembali ke jaksa sebagai pemegang hak tertinggi tapi tentunya akan ada koordinasi. Nah, itu yang paling penting. Yang menentukan permasalahan ini bisa menjadi jelas dan sebagainya dan seadil-adil begitu ya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar dimanapun berada mungkin yang baru bergabung ini penasaran dengan topik kita. Kenapa sih membahas bidang pidana militer dalam tugas dan wewenang seorang jaksa nih? Nah, karena ini ada hal yang baru. Nah, ini yang perlu kita bagi juga ke Anda semua. Dan mungkin bila Anda ingin tertarik, ingin bertanya langsung ke bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini, Anda bisa langsung bergabung di 082133339440. Oke. Terkait koneksitas, kemudian tadi beberapa hal lainnya mungkin akan kita bahas lagi kembali bersama Pak Andi Darmawansyah nih. Nah, kalau saya lihat merunut ini sudah cukup lama proses pembentukannya nih Pak atau mungkin memang butuh proses penggodokan yang cukup lama sehingga baru di 2021 ini ada tercatat ini bidang pidana militer. Namun kalau Bapak tadi bilang saya baru PLT nih. Mungkin akan ada tugas-tugas fungsi pokok lainnya nih Pak di Jampitmil ini yang mungkin bisa Bapak share kepada masyarakat. Jadi terima kasih Mas Arfan.
Sebelum lebih lanjut saya Iya. jelaskan bahwa pembentukan asisten pidana militer ini tidak semua kejaksaan tinggi Tidak semua? tidak semua kejaksaan tinggi di Indonesia ini ada asisten PIDMI-nya. Iya. Hanya ada 20. Jadi itu disesuaikan dengan wilayah hukum daripada auditor itu sendiri. Jadi hanya ada di Makassar ini, kalau di Papua belum ada Papua. Terus jadi disesuaikan dengan wilayah hukum auditorat itu. Jadi kalau seperti Makassar ini membawahi Maluku dengan sehingga yang ada asistennya hanya di Kejati Sulsel aja gitu. gitu. Ya, gitu. Jadi timur, tengah, begitu, termasuk gitu, wilayah per wilayah ya. Pembagian wilayahnya tidak Seperti itu. Artinya saya lihat auditor militer 4 Makassar ini ada di Kendari, Sulawesi Barat sampai Papua sana. Wow. Mas Arfan, begini, tadi ada pertanyaan mengenai riwayat pembentukan Jatmil ini. Iya, karena saya tadi sudah cukup lama itu prosesnya rupanya ya. Jadi proses pembentukannya dibentuk sejak tahun awal-awal pembahasannya itu dimulai dari 2013 itu adanya penempatan auditor sebagai LAOD Kejaksaan Agung. Kemudian tahun 2014 diadakan seminar-seminar untuk memperoleh format-format apa sih yang harus dibentuk sehingga lahirnya nanti Jampitmil ini. Kemudian di Desember 2019 ada keluar rekomendasi dari Rakernas Kejaksaan perlunya dibentuk Jampitmil. Kemudian pada Desember 2019 juga pembentukan tim Biro Hukum Kejaksaan Agung dan Babinkum untuk membahas lebih lanjut tentang pembentukan Jampitmil ini. Kemudian ada juga surat Jaksa Agung tentang penyempurnaan Perpres 29 tahun 2016 tentang Ortala untuk memperbaiki, untuk memasukkan struktur baru ini. Kemudian 11 April 2020 terjadi video kompres antara Jaksa Agung dan Panglima untuk lebih memantapkan lagi. Dan terakhir dalam surat Jaksa Agung bulan Mei 2020 itu maka persetujuan dari Menpang untuk secara resmi masuk Jatmil ini dalam struktur baru di Kejaksaan Republik Indonesia. Baik, saya akan tanya-tanya lagi Pak, tapi saya tahan dulu karena ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Siapa nih? Di mana? Sore Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Wah, apa kabar ini Pak Abdullah? Lagi dengerin Jaksa Menyapa ini. Pak Abdullah Sewang, saya bersama bapak-bapak jaksa kita ini terkait tugas dan wewenang bidang pidana militer nih di Kejaksaan Republik Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan Pak Abdullah Sewang? Ya, salam sama Pak Jaksa semua. Wait. Salam juga. Salam kembali katanya. Salam sehat selalu. Ini ada biasa terjadi begini Pak Jaksa. Dia yang melapor, malah yang dijadikan tersangka. Oh. Bagaimana itu persoalannya itu? Iya. Iya. Bagaimana itu kalau ada pukul, malah kita yang biasa dijadikan bilang kau yang memukul, kau yang ditangkap. Bagaimana itu terang-terangan ini pencuri kita pukul ini? Baik. Apa di mana permasalahannya itu? Mohon penjelasannya Pak Jaksa. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Abdullah Makassar Sewang, ya. Terima kasih atas Faisal pertanyaannya 17. Pak Abdullah Sewang ya. Oh, jadi istilahnya begini. Memang pada suatu tindak pidana itu terkadang kedua belah pihak saling melapor. Artinya begini, suatu perkelahian umpamanya, mereka itu si A ini dipukul oleh si B juga dipukul oleh si A. Nah, masing-masing dia melapor di polisi sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 atau 170. Nah, memang dibenarkan bahwa sepanjang yang melaporkan itu punya barang bukti juga. Artinya meskipun dia memukul, tapi ada juga buktinya dia pukul memar, bisa aja dia melapor di polisi. Dan bisa dibuktikan dengan adanya visum. Visum ya. Begitu juga orang yang memukul tadi
bisa juga yang korban ini melapor balik kepada polisi, bisa. Dan banyak perkara itu yang kita tangani semacam itu. Dan karena sekarang ini di kejaksaan dikenal ada RJ, artinya pada tingkat penuntutan kita bisa damaikan dia. Damai. Ada opsi itu. Ada Pak? opsi itu. Artinya tidak semua permasalahan hukum yang kita hadapi ini harus berakhir di pengadilan. Artinya mereka ketiga mungkin sudah ada kesadaran bahwa kini bersaudara, kenapa semua harus diselesaikan di pengadilan. Kita damaikan dia, damai, dan kita hentikan penuntutannya, bisa. Kalau untuk di Kejaksaan Tinggi kami sudah ada 100 sekian kita hentikan itu dengan program RJ kita itu. Nah mungkin termasuk nih Pak ya, kalau merunut dari pertanyaannya dari Pak Abdullah Sewang, mungkin saja misalnya ini mungkin dalam bidang kan masuk bidang pidana militer nih, kejadian seperti ini misalnya melibatkan instansi, nah di situ fungsinya Pak ya. Ya. Oh kalau ternyata tadi itu yang dimaksudkan oleh Pak Abdullah Sewang adalah pelakunya antara polisi misalnya, dan masyarakat itu, ya tentu karena jaksa hanya adalah sebagai penuntut di bidang pidum, maka tentu yang akan menyidik itu semua adalah polisi sebagai penyidik di tindak pidana umum itu. Nah, tentu tadi saya sebagaimana saya jelaskan bahwa kedua belah pihak bisa saja dia melaporkan, tentara dilaporkan, tentara juga melaporkan dia. Karena mungkin keduanya punya luka atau memar dan sebagainya, dan ada hasil visumnya bahwa mereka benar luka atau memar karena kena benda tumpul dan sebagainya. Itulah tadi. Ya, tetapi kalau itu nantinya pada saat kita sudah tahap kedua, kita nyatakan lengkap. Nah, pada saat itu kita mengajukan, mempertemukan mereka, kamu mau lanjut, mau damai atau tidak. Kalau damai, kita segera hentikan, kita suruh tanda tangan, kita dokumentasikan, kita ekspos di depan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, beliau setuju, berhenti, tidak lanjut ke persidangan. Artinya ini kan juga salah satu cara untuk mengurangi volume isi daripada hutan kita sendiri yang sudah penuh ini. Salah satu cara. Kalau yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara adat Pak ya. Oh, bukan adat, artinya hukumnya istilah kerennya diselesaikan secara adat gitu daripada ini. Karena ada beberapa kasus yang saya alami di tingkat di polisi mau didamaikan tidak mau. Di tingkat kita setelah kita beri penjelasan bla 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 bla, dia mau juga. Akhirnya kita panggil semua saksi, panggil penyidik polisi, panggil Pak Lurahnya, melihat damai, maka selesailah persoalan. Selesai persoalannya, amanlah negara. Aman negara. Artinya jangan hidup ini semua harus berakhir dengan suatu permasalahan lah. Artinya hidup ini harus didamai. 333 9446 atau bisa komen di fanpage Facebooknya kami di Pro 1 RRI Makassar. Nanti akan saya langsung sampaikan nih ke bapak-bapak yang ada di studio kita kali ini. Baik. Tadi sudah dijelaskan Pak, terima kasih, pembentukannya ini sudah cukup panjang, 2013 sampai 2020 dan baru 2021 ini berjalan ya, dan beberapa, tidak semuanya di Indonesia ada ini ya, Jampit Milnya ya, tapi hanya ada 20 di Indonesia, dan mudah-mudahan ini memang berfungsi dengan baik untuk penanganan kasus-kasus dan sebagainya yang harus ditangani dengan, kalau tadi juga dari pembicaraan kita sebelumnya Pak mengatakan bahwa ini memang bagaimana seadil-adilnya gitu ya kepada masyarakat atau kedua belah pihak nih yang berperkara begitu Pak ya, dengan asas hukum yang tetap profesional begitu Pak ya. Tidak memandang mungkin matra ini matra itu, nah di sini fungsinya nanti gimana. Baik, sembari menanti Anda silakan, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi nih terkait pembentukan Japitmil, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum nih Pak. Nah, kemanfaatan hukum, kepastian, keadilan. Nah, ini adalah dari dasar pembentukan Jampitmil ini yang dijelaskan tadi Pak Andi Darmawansyah. Mungkin bisa dipecah-pecah nih Pak. Nah, keadilan mungkin yang dari hal ini yang menuntut atau apa gitu pastinya. Jadi keadilan dimaksudkan ini bahwa kita semua ini sama haknya di depan hukum, sama haknya. Jadi keadilan itu harus sama untuk semua. Tidak boleh ada perbedaan karena matra tadi, tidak boleh. Harus kita menangani perkara, ya keadilannya yang harus kita kedepankan dengan hati nurani.
Untuk kepastiannya yang dimaksudkan dengan tadi asas pembentukan Jampit Mil adalah ada kepastian bahwa di sini dalam hal penuntutan harus betul-betul dilakukan dengan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi Cepat, sederhana, udah biaya ringan, gitu Pak ya? peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Artinya tidak kalau perkara itu harus diselesaikan dengan cepat, kenapa harus diperlambat gitu loh. Nah, yang selanjutnya kemanfaatan hukum. Ya. Bahwa apa yang diputuskan nanti, apa yang kita tuntutkan nanti harus punya manfaat jerah kepada pelaku maupun manfaat keadilan kepada yang korbannya tadi. Ya. Baik. Untuk Anda silakan yang mau gabung lagi dan kita akan lanjut lagi pembahasan kita, tapi jangan kemana-mana. Ya. Kami akan kembali setelah pesan yang berikut ini. Welcome to RRI Play. Bagi pengguna Android, dapatkan aplikasi RRI Play di Google Play Store. Bagi pengguna iPhone, dapatkan di App Store. RRI Play. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, Anda masih mendengarkan program Jaksa Menyapa terkait tugas dan wewenang bidang pidana militer Kejaksaan Republik Indonesia. Kita bersama di sesi yang terakhir ini mungkin terkait perkara ya, apa-apa saja nih satu poin yang menjadi perkara yang berpotensi ini ditangani oleh Jampit Mil ini ya, dikarenakan ada mungkin keterlibatan atau apa begitu ya, yang mungkin butuh sinergitas, butuh koordinasi, butuh koneksitas kerja dari pihak kejaksaan dan juga Matra misalnya ya, yang terlibat dengan kasus-kasus ini. Mungkin ada yang bisa ini Pak, siapa nih yang bisa mungkin menjelaskan sedikit perbandingan perkara-perkara apa saja nih yang berpotensi nih ditangani atau mungkin yang saat ini paling banyak begitu diperkarakan yang ditangani oleh Jampit Mil ini. Terima kasih Mas Arfan. Jadi begini, ini ada data kami ini untuk perkara-perkara yang sebagai gambaran. Ya, gambaran aja ini sejak tahun 2015 sampai 2019 ini ada sekitar 23% itu adalah perkara koneksitas. Kemudian 47% itu perkara-perkara lain yang antara lain asusila, KDRT, kawin ganda, lalu lintas, perbuatan tidak menyenangkan, penyalahgunaan jabatan, menolak perintah dinas dan penganiayaan. Dan ada perkara-perkara lain juga yaitu narkotika, pencurian, penadahan, pengeroyokan. Ini perkara periode 2015 sampai 2019. Tapi terkait dengan pembentukan Jampit Mil ini, ada baru satu kasus yang baru saja kita tangani di Kejaksaan Agung, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana simpanan wajib TNI. Saat ini disidik oleh Kejaksaan Agung dalam konteks koneksitasnya dan sedang berjalan. Saya pikir itu yang ada yang perlu kita laporkan. Tapi khusus untuk wilayah Makassar belum ada. Cuma tahun 2020 dan 2021 ada satu perkara, 2021 satu perkara, itu juga bukan koneksitas tapi perkara koneksitas tapi sudah putus, sudah ingkrah dengan pidana tambahan pemecatan. Nah, di situ nanti kita harus lihat juga nanti sisi keadilannya. Kalau umpamanya perbuatan-perbuatannya para TNI ini tidak terlalu
berdampak kepada umum, tentu harus kita adil juga dalam menghukum. Artinya begini, tidak semua harus kita langsung dilakukan pemecatan dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa mengkader namanya TNI itu kan biaya terlalu tinggi. Hanya karena kesalahan sedikit langsung kita pecat, itu kan berpotensi ya rugilah negara karena dia sudah dikader berapa tahun hanya karena kesalahan sedikit langsung dipecat. Nah itu kan sangat merugikan. Tentu dari sisi keadilannya kita harus sisi keadilannya di situ dilihat ya. Artinya mungkin juga bisa dihukum, tapi mungkin tidak perlu dipecat. Nah itu semua yang harus kita koordinasikan sebenarnya. Inilah ya bentuk Jatmit, kehadiran dari Jatmit ini ya. Koordinasikan. Artinya karena begini, seandainya tentang TNI yang umpama itu masih muda, kan tentu masih berpotensi juga untuk ada pembinaan namanya. Ataukah mereka juga bisa lari ke negara lain menjadilah ada punishment yang lain gitu ya. Jadi itu yang mungkin nanti ke depan kita yang harus itu yang perlu dikoordinasikan. Bagaimana bentuk keadilan yang sebenarnya yang menurut. Artinya masih digodok terus nih Pak ya. Diramu lagi nih suatu keadilannya. Ini tugas kami ini sekarang ini untuk mensosialisikan. Nah, insya Allah mungkin minggu depan kami sosialisikan ke bagian hukum Angkatan Udara, minggu depannya lagi Angkatan Darat, minggu depannya lagi Angkatan Laut. Itu kita semua. Nah, kita juga akan sosialisasikan kepada mahasiswa untuk memperkenalkan bahwa jaksa itu ada tugas tambahnya lagi. Di samping penuntut umum, penyidik juga di tindak pidana khusus, kemudian perdata, ada lagi tambahan sekarang adalah di bidang militer. Jadi jangan bilang jaksa enak-enak aja nih kerjanya. Ada tugas tambahan lagi nih yang baru nih. Lebih repot lagi nih ngurus berapa materai ini. Mungkin kalau Pak Rahmat nih tambahannya Pak. Kembali kepada Pak Yusuf. Ya, konteks kita pidana militer memang. Kalau kembali secara harafiah, pidana militer ada suatu tindak pidana kejahatan yang melibatkan militer. Akan pidana militer itu. Nah, kembali kepada penuntutan, memang kembali lagi kepada Undang-Undang Kejaksaan bahwa Jaksa Agung adalah pemegang tertinggi di bidang penuntutan. Nah, selama ini yang terjadi setelah kita bincang-bincang dengan auditor militer tinggi di Makassar, wilayah 4, ini sangat kejam Mas. Karena perbuatan hanya melakukan suatu perbuatan tindak pidana 284, 281 itu memang hukumannya sangat rendah, tetapi ada hukuman tambahan. Ada hukuman yang lain tambahannya itu dipecat Pak. Nah, jadi ini sadis dan sesuai dengan apa inherent apa yang dikatakan oleh Pak PLT Aspidmil. Jadi tentara itu bertugas sudah 20 tahun hanya perbuatan sekecil aja langsung itu dipecat. Nah, kita sebagai lembaga persekutor penuntutan tentunya melihat, karena jaksa kita ini dalam hal menuntut itu ada dua variabel, ada dua parameter. Yaitu hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan. Nah, inilah kita mau kompleksikan dengan militer semua, baik angkatan laut, angkatan darat maupun angkatan laut. Jadi embrionya sebenarnya seperti ini. Tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak. Makanya prinsip-prinsip pembentukan Japimil apa yang dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa menegasikan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita duduk bersama, seperti itu. Makanya ini kan militer kita di Kejaksaan juga Aspidmil ini barang baru, sebenarnya sudah lama. Cuma tingkat pemahaman antara kita selaku penuntut umum maupun militer yang ada. Sehingga itulah mendasari kira-kira sehingga muncullah ini pidana militer di Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, sinergitas yang dibutuhkan di sini, bagaimana semuanya. Karena kita memang dalam penuntutan itu sangat hati-hati memang, memperhatikan hal-hal yang tadi itu ada dua variabel. Kalau di angkatan saya lihat itu langsung pecat Pak. Nah, inilah yang mendasari mungkin sehingga kita hadir di tengah-tengah. Baik. Kemudian ada mungkin yang ingin ditambahkan Pak Farul. Saya ke Pak Farul dulu. Baik. Kalau tambahannya, kami senantiasa akan mensinkronkan, mau menselaraskan dengan teman-teman dari bagian hukum TNI terkait penyidikan. Tapi nggak ada target nih, Tidak ada target. Belum ada target ini. Bilang 1 tahun harus kelar, belum Pak ya? Belum ada. Jadi masih cukup panjang. Masih cukup. Perjuangannya masih semangat Pak. Kerja keras di depan mata nih ya. Siap. Kemudian Pak Rahmat nih, gimana Pak Rahmat? Ya,
terima kasih kesempatannya. Baik, di mana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana koneksitas itu merupakan perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan masyarakat umum. Memang selama ini kita ketahui bahwa jika perbuatan itu jika cenderung ke masyarakat umum akan penuntutannya ke peradilan umum, sedangkan ketika memang lebih besar ke militernya kita disidangkan di militer, di mana dalam penuntutan itu sendiri memang sering terjadi disparitas. Nah, antara satu dengan masyarakat umum dengan sipilnya. Nah, kita kejaksaan sebagai penuntutan tertinggi yang seharusnya satu-satu lembaga penuntutan, disinilah kita harus mengambil suatu sikap agar perbedaan penuntutan itu dapat dikikis. Nah, disparitasnya dapat dikikis. Gitu. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan. Baik. Karena waktu juga ini membatasi, pengen banyak ini, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan saya di kepala ini, tapi saya pending dulu untuk pertemuan kita nanti berikutnya, Pak Andi Darmawansa. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi nanti untuk sosialisasinya lebih dalam ya. Kepada masyarakat nih Pak, closing statement dari Bapak selaku PLT Aspidmil nih. Terima kasih Mas Arfan, pendengar setia radio Pro 1 Makassar. Saya tekankan kembali bahwa pembentukan Jampitmil ini mempunyai, tentu di latar belakangnya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat agar menggunakan wadah ini sebaik mungkin demi untuk menegakkan keadilan. Baik keadilan kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat secara umum. Baik. Terima kasih Mas. Itu aja Pak. Siap. Baik, terima kasih. Dan juga atensi untuk Anda semua pendengar, mungkin walaupun tidak sempat bergabung nih, pendengar dimanapun berada yang dengarkan program Jaksa Menyapa kita, mudah-mudahan tahu atau mungkin melek lah kalau ada tugas dan wewenang baru bidang pidana militer di Kejaksaan yang akan merangkul rasa adil itu dengan menghadirkan Jampitmil ini ya di Kejaksaan Republik Indonesia, dan mudah-mudahan bapak-bapak ini tetap semangat dengan tugas barunya yang mengembang tugas-tugas yang tidak mudah nih. Menghadirkan rasa adil itu memang pasti susah Pak. Kalau kita menganggap adil, pasti orang lain belum tentu bilang adil ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sosialisasi berikutnya. Saya Arfan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif